Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrut taqwa. Unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidatus syayatin wa maradatul jin wa gulikat awwabun nar falam yaftah babun wa futihat abwabul jannah falam yuglak minha babun wa yunadi munadi ya bagiyal khair akbil wa ya bagiyas syarr aksir wallahu utaqa'u minan nar zalika kullalayl. Hadis riwayat Tirmizi. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sidang jemaah, alhamdulillah, mari kita fokus sejenak bagian dari rangkaian proses amalia Ramadan kita. Di setiap malam kita mengisinya dengan ceramah. Saya tidak tahu juga, ini belum ada risetnya, ini perlu diriset. Apakah ini efektif, berdampak, dan seberapa besar? Saya kira para peminat ilmuwan, lebih-lebih misalnya dari YAIN, sekolah-sekolah agama perlu meriset ini. Jangan sampai ini hanya sekedar seremoni saja, bahwa ini tradisi kalau Ramadan, ya. Nah, sebelum taraweh ada ceramah. Walaupun saya mengusulkan sebenarnya perlu ada sedikit perbaikan-perbaikan. Ceramah ini ada beberapa tempat sudah mulai melakukan. Misalnya ya kita selesai salat, kalau bisa selesai tarawih, witir, sudah itu baru kita bicara lebih serius. Ya, tak perlu pakai mimbar begini, kalau perlu kita duduk dan sebagainya supaya lebih santai dan lebih fokus. Ada snacknya dan sebagainya. Ya, untuk sekarang bahkan sebenarnya ya ini memang ya akibat dari dinamika yang terjadi, karena justru juga imam-imam terdahulu misalnya Imam Malik ya imam-imam besar juga ya kalau masuk Ramadan itu fokus sebenarnya kepada amalia Ramadan. Ya, tidak lagi ceramah-ceramah dibanyakkan, tetapi karena keadaan sekarang lain, ya, dia memanfaatkan. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ini kita masih di awal-awal ini. Nah, seperti yang kita pahami, Ramadan ini biasanya dibagi 3 semester. Ya, semester 1, semester 2, semester 3. Sekarang masih semester 1, 10 pertama. Di semester 2, semester 3. Ini harus ada peningkatan dari waktu ke waktu. Ya, perlu dievaluasi memang. Tadi saya membacakan salah satu hadis yang berkenaan dengan Ramadan. Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang bersumber dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Tirmizi, bahwa apabila Ramadan itu telah tiba, maka sufidatus syayatin, setan-setan itu dipenjara, diborgol. Ini setan yang dimaksud setan apa? Apa definisi syaitan sebenarnya? Setan adalah sesuatu yang membisikkan
kepada manusia untuk berbuat durhaka, kira-kira begitu antara lain definisi yang bisa kita buat. Jenisnya ada dua. Setan dari di luar manusia yang membisikkan sesuatu. Dan setan yang ada dalam diri manusia yang juga dibisikkan oleh manusia sendiri atau manusia lain. Di luar diri manusia secara individu. Ya kan begitu kira-kira. Berdasarkan hadis ini, kalau Ramadan itu sudah masuk, maka setan-setan itu dipenjara. Begitu juga maradatul jin, para penggawa-penggawa jin. Itulah sebabnya kalau Ramadan kita merasakan sendiri ada terjadi perubahan pada kebanyakan orang. Rata-rata merasakan. Karena memang bentuk gangguan bisikan itu menjadi berkurang. Utamanya dari luar tadi. Penggawa-penggawa ini. Dia mengatakan penggawanya saja yang dipenjara, anak buahnya tidak. Itu jin di luar manusia, setan di luar manusia. Tapi setan manusianya itu yang penjarakan adalah kita. Makanya tetap saja ada. Apalagi setan manusia itu walaupun di penjara masih hebat. Coba lihat saja kalau di lembaga pemasyarakatan, bahkan tahanan narkoba, ya itu sudah dipenjara setan manusia itu masih beraktivitas. Bahkan yang digoda itu adalah sipir, bahkan kepala lembaga pemasyarakatan. Begitu hebatnya. Tapi yang jelas bahwa ada volume pengurangan dari bentuk godaan yang dirasakan. Karena memang itu dipenjarakan. Tapi ada yang lepas karena ada dari golongan makhluk yang menggoda, ya, yaitu yang terdapat pada manusia sendiri yang tetap saja kalau tidak dikendalikan, dan inilah yang berusaha dilawan melalui latihan berpuasa. Kurikulum inti dari puasa Ramadan adalah tercapainya target yang disebut dengan takwa. Kan begitu. Untuk meraih takwa. Apa itu takwa? Takwa itu kalau kita terjemahkan secara sederhana, antara lain takwa itu diartikan dengan tameng, benteng, perisai. Orang yang bertakwa adalah orang yang punya benteng yang kuat, yang punya perisai atau alat yang bisa dipakai untuk menangkis, mencegah diri dari jatuh kepada sesuatu yang berbahaya atau membinasakan dirinya. Itu takwa secara harfiah. Lalu ulama kita mengatakan takwa itu adalah imtithalu awamiri wajtinabun nawahi. Melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Inilah yang menjadi target selama sebulan penuh. Kita belajar untuk memiliki benteng pertahanan, daya tangkal yang kuat untuk bisa terbebas agar tidak terjatuh, terperosok kepada sesuatu yang berbahaya bagi kita yang menyebabkan kita bisa celaka. Bagaimana caranya itu? Yaitu dengan melaksanakan perintah agama dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu yang kita latih. Kita sekarang alhamdulillah sudah berada di pertengahan semester pertama. Karena 3 semester tadi. Sudah hampir mid semester ini. Karena ini sudah hari kelima. Ya, 3 semester saja. Ini kayak program doktor ini. 3 semester nanti tinggal nulis tesis. Ya. Atau disertasi di semester 4. Kira-kira begitu. Ya, ilustrasi saja. Ya. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu sekalian,
Jadi sebenarnya kita bisa mendeteksi diri kita ini punya kadar takwa seberapa. Bisa dites. Gimana caranya? Kita tinggal melihat apabila kita berhadapan dengan sesuatu perintah, sesuatu larangan, yang kalau perintah itu kita tinggalkan tentu berbahaya bagi kita sesuai dengan kadar perintah. Jadi kalau perintah agama kan ada yang wajib. Wajib juga ada yang berkenaan dengan masalah tertentu. Misalnya wajib yang kita bisa laksanakan semua dan tidak ada alasan. Misalnya salat. Kalau puasa nanti wajibnya juga ya bertingkat-tingkat lagi. Apakah kita tidak sedang musafir? Kalau perempuan tidak mengalami haid, tidak nifas dan sebagainya, ya kan? Pada saat begitu tidak ada halangan syar'i untuk bisa melakukan. Lalu dia tidak melakukan, dia bisa tes. Oh, saya bertakwa atau tidak itu. Kalau kita lakukan perintah-perintah itu, apapun itu, atau menyangkut harta misalnya, kita punya harta yang memiliki ukuran kadar tertentu yang harus disakati misalnya, ya karena sudah sampai nisab dan sudah tiba haulinya misalnya, maka kita lakukan, kita bisa mengukur, kita bertakwa atau tidak. Jadi kita sebenarnya bisa mengukur sendiri kita punya kadar ketakwaan. Itu menyangkut perintah dengan segala ragamnya. Ya kan? Bisa dengan harta, bisa dengan yang lain-lain. Begitu juga dengan larangan, meninggalkan larangan. Kita tinggal ukur. Kalau saya ada dapat larangan, saya bertakwa atau tidak. Kita bisa tes. Oh, ini dilarangan miras. Oh, tidak. Oh, berarti bertakwa dia dalam hal miras. Ya. Ini ada orang yang bisa bertakwa di satu tempat dan tempat lain yang tidak bertakwa. Kalau masalah miras, karena memang dari kecil terdiri tidak bisa. Tetapi kalau masalah cewek, tidak bisa dia. Pokoknya hancur dia. Ya. Ya kan? Dia tidak bertakwa lagi. Ya kan? Atau dia tahan di situ, tapi kapan dia berhadapan dengan sesuatu yang berbahaya, misalnya disogok, ya, disogok misalnya, entah sogok apa saja, termasuk sogok pilkada dan sebagainya. Dia pokoknya dia tidak bertakwa di situ. Pokoknya kalau sudah lihat warna merah, dia tinggalkan dia punya prinsip. Jadi kita bisa mengukur. Tinggal kita pelajari mana yang perintah, mana yang larangan. Kalau kita kokoh teguh, dan ini perlu kita tentu masing-masing memantau diri kita, di mana kita daya tahannya, daya lemahnya. Nah, melalui puasa ini settingannya apabila kita lakukan secara tepat, insya Allah bisa mengantar kita. Ya, jelas itu. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban. Tapi catat syaratnya dua memang. Imanan, puasanya harus karena iman, tidak boleh ikut-ikutan. Ya. Iman betul, boleh ikut-ikutan kepada orang beriman maksudnya. Ya, dia tahu boleh. Ya. Jadi syaratnya iman. Yang kedua, ihtisab. Kebanyakan kita baca dalam referensi ihtisaban itu diterjemahkan dengan pengharapan. Ihtisab itu dari kata hisab. Hisab itu artinya apa? Menghitung. Itu. Menghitung, meneliti secara cermat. Jadi orang yang bisa mendapat pembebasan adalah orang yang imanan wahtisaban. Ihtisab artinya dengan penuh perhitungan. Dia lakukan puasa betul-betul dia laksanakan secara cermat. Tidak sekedar memindahkan jadwal makan, jadwal minum, tidak. Tetapi terutama men-setting diri untuk patuh dan tunduk kepada seluruh perintah agama, termasuk tambahannya adalah dia tidak makan dan tidak minum. Yang lain-lainnya tetap dilakukan. Berkata-kata yang tidak beres, berpikir kotor, membuka aplikasi yang tidak senonoh, itu ditinggalkan. Latihan. Selama berapa waktu? Ayyam ma'dudat. 1 bulan. Kita latihan untuk itu. Inilah yang dilatih bagaimana kita menjadi orang beragama dengan baik selama sebulan penuh. Menjadi orang yang mampu mengawasi diri, menjadi polisi bagi diri sendiri selama sebulan penuh. Bayangkan, kalau kita itu lakukan itu sebulan penuh, ditambah nanti 6 hari di bulan Syawal, ya, insya Allah lahir orang-orang bagus, sesudah Ramadan, pasti. Ya. Tiba-tiba nanti ini pembuktian pilkada, misalnya kalau ada yang curang tidak susah, tiba-tiba ada yang mengatakan tidak, itu memang saya, tidak layak saya. Kenapa? Kalau berhasil puasanya, jangan saya.
Karena tidak boleh juga saya mengambil haknya orang. Ya kan begitu. Ini harus diterjemahkan ke sana kemari ini yang namanya puasa. Jangan hanya pada larangan inti puasa. Pada larangan inti puasa itu sekedar ikon saja di situ. Intinya ini harus merambah menular kepada seluruh sektor lain. Bahwa orang yang berpuasa orang yang jujur. Bagaimana bentuk kejujurannya? Secara individu ada makan, ada minum, ada istri, itu terik, panas, ya kan? Dia tidak berani melakukan hal-hal yang berkenaan dengan larangan untuk menyentuh istrinya, ya, untuk makan dan minum. Sebagai bentuk menjadi polisi pengawas bagi dirinya sendiri. Itu dilatih semua sektor, hal-hal yang memang bukan haknya dan sebagainya, tidak layak, tidak pantas, dan semua hal. Maka kalau itu terjadi selama sebulan penuh, maka itu menjadi karakternya. Nanti itulah terbawa-bawa menjadi jati dirinya, menjadi integritasnya setelah Ramadan berlalu. Begitu. Sehingga lahirlah dia menjadi pribadi yang hebat. Inilah yang target sebagai varian dari orang-orang bertakwa yang diharapkan tergembleng melalui amalia Ramadan. Belum lagi yang lain, sabar, tabah, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh karena itu sidang jemaah yang terhormat, ya mari kita fokus. Jadi tadi saya bacakan hadis ini sebenarnya mengatakan bahwa kalau Ramadan datang itu memang ada kondisi tertentu karena di mana ya secara rohani ya memang karena setan-setan di penjara. Penggawa-penggawa jin di penjara. Wagulikat abwabun nar. Ditutup pintu-pintu neraka. Pintu-pintu neraka ditutup. Ini sebagian yang secara filosofis sebenarnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pintu-pintu neraka itu ditutup adalah seluruh jalan yang mengantar kita untuk bisa terperosok masuk ke neraka. Itu yang ditutup. Makanya kita latihan untuk tidak melanggar selama sebulan penuh. Ya toh? Itulah pintu neraka. Baik neraka dunia maupun neraka akhirat. Kalau Anda melanggar ya bisa juga dapat sanksi dunia kalau ada aturannya, kalau tidak ditegakkan. Dan kalaupun itu tidak Anda terkejar di sini karena Anda pandai bermain. Karena ada yang bilang sama saya, orang curang semua gitu sekarang. Cuma ya ada untung-untungan Pak. Ini didapat sama KPK makanya dia diproses. Ya, karena ada bilang begitu. Ya, tetapi di akhirat nanti tidak bisa lari dari situ. Itulah yang disebut pintu-pintu neraka. Seluruh yang melanggar kita, yang terancam dengan neraka, ya kita usaha tinggalkan. Bahkan amalan-amalan sunnah. Begitu juga wa futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka. Seluruh jalan-jalan yang mengiring kita kepada surga kita lakukan. Apa itu? Melakukan amalia yang saya kira nanti akan banyak dibahas. Ya sayang sekali memang ini karena tidak ada judul-judulnya juga ini ceramah. Jadi kita tidak tahu apa yang mau dibicara ini. Maunya ini ada kurikulumnya sebenarnya. Saya tidak tahu ini kata mubalik sultra juga dan sebagainya. Makanya sekarang banyak masjid yang sebenarnya itu berusaha mandiri saja. Ya tuh, programkan saja secara mandiri supaya ya bisa. Karena supaya ini jangan begini-begini saja setiap Ramadan ya sekedar begitu-begitu saja. Tidak ada progres yang kita capai. Mestinya ini harus ada kemajuan yang kita capai. Misalnya tadi, kalau bisa tahun depan ya geser mini ceramah. Ya tuh, termasuk itu saya sampaikan juga di beberapa tempat jadwal-jadwal imsakia Ramadan, jadwal pabuka dan sebagainya. Kalau bisa itu kan dikirim saja ke grup itu dan ditempel, jangan dibaca itu supaya jangan mengambil waktu lagi. Ya ada mesti yang saya dapat, la ilaha illallah. Hampir tidak ada waktu yang disisakan saya. Lebih banyak yang dia pakai itu menyebut itu pembawa buka puasa besok dengan hasil celengan. Dari perempuan, dari laki-laki, jumlahnya begini, tanpa nama, apa, macam-macam. Kenapa tidak gunakan teknologi sekarang? Untuk apa itu? Ya kan? Kan lebih begitu. Ya tradisi saja. Jadwal imsakia semuanya. Itu sudah harus ditinggalkan. Wah, ya Ustaz ini terlalu banyak masukannya. Iya kan kita ingin maju harus begitu. Ya kan? Ya. Saya kira begitu, sudah karena jam 8 pas. Saya juga ini mau bergabung juga, sudah ini saya ikut juga dengar-dengar ceramah, belajar. Ya kan? Ya, karena kalau tidak nanti
Tidak bisa juga. Saya ke ICN sesudah ini bergabung untuk mengikuti ceramah setelah salat. Ya. Mohon maaf Ibu Bapak sekalian, demikian colete-colete kita malam hari ini bukan ceramah, ceramah ringan saja. Intinya mari kita fokus kepada memprogramkan target, yaitu menjadi orang bertakwa melalui berbagai macam bahasanya yang tentu tidak bisa diuraikan di sini secara singkat. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.